Oke, kita sebentar lagi mulai ya, Vi ya. Ya, Saya akan intro dulu. Halo adik-adik oke. dan teman-teman semuanya, salam sehat selalu dan terima kasih telah hadir atau ikut menyaksikan acara Jumpa Ahlinya, baik di Zoom maupun di kanal YouTube Anak Bertanya. Episode ini merupakan episode pertama, sesi pertama. Saya Hendra Gunawan menjadi host atau tuan rumah episode pertama ini. Baiklah, kita akan memulai wawancara dengan tamu kita hari ini, seorang komunikator astronomi, pendiri Langit Selatan, yaitu Afifah Yamani, MSI atau Kak Vivi. Kak Vivi, apa kabar? Apa kabar? Baik-baik aja, Pak. Selamat siang, Pak Hendra. Selamat siang buat semua eh, Adik-adik. pembaca anak bertanya, ya adik-adik mitra anak bertanya. Selamat siang semuanya. Selamat berakhir pekan juga. Salam kenal dari saya, Afifah atau bisa dipanggil Vivi. Ya, Kak Vivi ini mendapat gelar sarjana dan magister dalam bidang astronomi ya, Kak? Iya benar, Pak. Kok Saya bisa dari sih milih astronomi. astronomi? Emang suka? Eh Dari waktu saya kecil, saya udah diperkenalkan dengan berbagai gambar planet yang rupanya menarik perhatian. Kemudian, kayaknya SMA ya, saya ketemu dengan buku Ah, tentang astronomi. Saya lupa dulu terbitannya Balai Pustaka. Nah, apa itu sih asiknya menarik. astronomi tuh? Asiknya karena kita belajar tentang luar angkasa, sesuatu yang tidak bisa kita sentuh. Jadi, kita sendiri ada dalam laboratorium itu, laboratorium yang sangat besar, tapi kita nggak bisa nyentuh benda-benda di dalam laboratoriumnya. Jadi Sementara imajinasi main juga dong ya. betul, imajinasi main juga, tapi kita dibantu dengan pengamatan lewat teleskop yang bisa memberikan gambaran seperti apa objek-objek di luar angkasa itu. Oke, jadi bukan kayak imajinasi doang, tapi terus didukung dengan teori-teori gitu ya. Iya Pak, teori dan jelas harus ada bukti pengamatannya. Arti pengamatan, makanya ada observatorium gitu ya. Betul. Dan kita kalau astronomi itu uniknya, kalaupun kita tidak bekerja di astronomi dalam artian tidak sekolah atau tidak kuliah di jurusan astronomi, dan kemudian tidak bekerja di astronomi, kita masih bisa melakukan hobi untuk mengamati langit malam, hobi astronomi, dan orang-orang yang melakukan hobi itu biasanya disebut astronom amatir. Oke, oke, Tapi rasanya pernah mereka, dengar tuh. ya, nah yang menarik walaupun ada kata amatir, mereka tuh bukan amatir yang nggak bisa apa-apa. Mereka astronom amatir karena mereka hanya melakukan astronomi sebagai hobi, bukan sebagai pekerjaan. Nah, justru teman-teman astronom amatir ini eh, banyak nih yang menemukan komet baru, kemudian Itu ya. menemukan asteroid, eh, apa ya? Ya, asteroid, kemudian ya menemukan benda-benda langit yang mereka juga ngamat supernova baru. Jadi kalau ada yang apa namanya objek transien, jadi objek yang tiba-tiba sangat terang dalam jangka waktu tertentu, padahal sebelumnya objek itu nggak ada. Nah, atau objek itu sangat redup, kemudian tiba-tiba ada yang terang. Nah, ini juga banyak yang diamati oleh astronom amatir. Tentunya dengan peralatan yang memang bukan amatiran sih. Oke, jadi dibantu teleskop dan mungkin zaman sekarang Betul. pakai komputer ya, Kak. Teleskop zaman sekarang rata-rata sudah computerized juga dan kamera yang ada juga sangat baik untuk mendukung berbagai pengamatan tersebut. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Oke, Tentunya ya kalau misalnya di observatorium lebih. peralatannya jauh lebih baik ya. Ya, Tapi ya, untuk yang ada buat astronom amatir, untuk orang-orang yang hobi pun sudah cukup baik. ya. Setelah lulus dari ITB, Kak Vivi langsung bekerja atau menekuni apa yang sekarang disebut sebagai komunikator astronomi itu? Waktu lulus dari IPB sebenarnya banyak kerjaan proyekan Mhm. juga. Jadi nggak langsung dengan komunikasi uh, astronomi komunikasi. Ja- Tapi memang pada saat setelah lulus saya juga uh, ya hampir
ya praktis hampir setelah lulus saya bekerja di menjadi komunikator astronomi. Karena waktu Apa itu sih Kak komunikator astronomi itu? jadi komunikator astronomi itu pekerjaan di mana kita menceritakan atau mengkomunikasikan astronomi kepada publik. Sebenarnya itu dari komunikasi sains sih, komunikator Mhm, sains. Jadi mhm, ada pekerjaan di mana orang-orang yang melakukan bekerja di bidang komunikasi untuk memberikan pemahaman tentang sains kepada publik mhm, supaya mhm. orang lebih paham. Karena kan kalau misalnya para peneliti atau para ilmuwan itu berbicara, kadang istilahnya sangat Oke. tinggi, sangat sulit dipahami oleh publik, maka dibantu oleh orang-orang yang bekerja sebagai sains Jadi komunikator. tugasnya Hmm, membumikan betul. astronomi gitu ya. Mungkin Membumikan kalau di membumikan benda-benda langit. membumikan, ya mungkin kalau secara umum membumikan sains, tapi karena saya bekerja di astronomi, jadi yang saya ceritakan adalah astronomi. Mhm. Ya, sama dengan pekerjaan humas, Pak. Ya, ya. Ada alasan tertentu Kak Vivi memilih menjadi komunikator astronomi? Di Alasan Indonesia ter- apakah nggak banyak begitu? Kalau alasan tertentu, karena saya suka cerita, Mhm, saya suka nulis sih, karena mhm, eh, menyenangkan untuk bisa menceritakan apa yang kita tahu kepada publik lewat tulisan dan kemudian akhirnya juga banyak lewat paparan di mhm. kelas dan lain-lain. Nah, apakah banyak di Indonesia? Kalau astronomi setahu saya tidak banyak, tapi beberapa tahun terakhir ini sudah cukup ada beberapa orang yang sudah yang juga memasuki bidang komunikasi astronomi Mhm. Tapi Kak yang Vivi sudah agak lama ya di sini dengan Langit Selatan. ya Langit Selatan dari tahun 2007 Mhm, dan kita mulai dengan sebuah majalah namanya Centaurus. Dulu ada majalah namanya Centaurus tahun 2005, mhm, tapi kemudian saya lebih banyak terlibat dengan Langit Selatan dari tahun 2007 sampai sekarang. Majalah mhm. Centaurus sendiri sudah tidak terbit lagi. Oh gitu ya. Kalau di dunia banyak ya yang menjadi Oh, kalau di dunia komunikator banyak. astronomi. Di Carl dunia Sagan banyak. itu termasuk ya, Carl Sagan. Carl Sagan termasuk salah satu yang sangat bagus. Carl Sagan, kemudian Neil Kalau deGrasse sekarang Neil deGrasse Tyson. Tyson, Ya, ya. nah Mereka bisa biasanya dibilang komunikator sains juga ya, tidak hanya betul, karena astronomi. mereka berbicara secara umum sih. Ya. Walaupun beberapa penekanannya tentu karena latar belakang mereka astronomi, banyak dengan astronomi juga. Mhm, Dan mhm. para komunikator astronomi ini sebenarnya punya konferensi di mana kami selalu bertemu mungkin sekitar 1,5 sampai 2 tahun sekali untuk uh, berbagi cerita tentang perkembangan komunikasi astronomi di setiap negara. Kak Vivi anggota IAU ya? Uh, Pernah? saya pernah, saya Pernah. sampai tahun 2019 atau 2008, International, 2018 International Astronomical Union. aha, Saya menjadi anggota asosiasi, sorry, uh, saya lupa tepatnya, associate tapi member. associate member, ya, Ya. saya associate member dan itu berdasarkan keterlibatan saya dengan gugus tugas yang ada di International Astronomical Union tersebut. Nah, Mhm. waktu itu saya memang terlibat aktif dengan Communicating Astronomy with the Public, komisi Communicating Astronomy with the Public. Mhm, mhm, Dan mhm. tahun ini saya, ya, karena saya terlibat juga sebagai kontak dari koordinator nasional untuk International Astronomical Wah. Union Office for Astronomy Outreach, Mhm. maka keanggotaan saya lagi diajukan lagi. Ya, ya, ya. Kalau ada gerhana matahari biasanya sibuk tuh ya. Oh ya, kalau gerhana matahari, gerhana bulan sibuk. Ya, Kalau ya, hujan ya. meteor jarang, Pak. Oh gitu. Yang terdekat apa nih event astronomi? Ah, event astronomi terdekat untuk tahun ini ada gerhana bulan penumbra bulan Apa November tuh kalau nggak salah. penumbra itu? Ah, Adik-adik biar ya. ngerti. Waduh, gerhana bulan penumbra itu kalau gerhana bulan total, jadi bulan masuk dalam, kan kalau gerhana bulan itu terjadi ketika matahari, uh, bumi berada di antara matahari dan bulan. Oke. Jadi kalau benar-benar pas sejajar, maka kita mengalami gerhana bulan total. Oke. Kemudian, dan itu terjadi pada saat bulan purnama. Tapi tidak setiap bulan purnama ada gerhana bulan. Nah, kalau Eh, gerhana bulan penumbra itu uh,
bulan tidak benar-benar kehilangan seluruh sinar matahari. Jadi dia masih menerima sedikit Oh, sinar matahari. Jadi kita jadi bulan tuh yang awalnya bulan purnamanya sangat terang, dia jadi redup. Dia nggak benar-benar oke, oke. menghilang seperti gerhana bulan total atau gerhana bulan Jadi sebagian. objek foto yang menarik dong ya. Menarik tapi agak susah dibedakan Susah. dari gerhana bulan Harus dari pakai. bulan purnama sih. Jadi kalau Oke, kita nggak awas, kita mungkin nggak ngeh bahwa bulan itu jadi redup. oke, oke. Oke, pantas foto Kak Vivi bawa-bawa kamera terus itu hobi atau buat Eh, kegiatan saya astronominya bukan juga? saya bukan penggemar fotografi, tapi saya lebih banyak foto. Saya sedang belajar memotret untuk objek-objek astronomi. Untuk saat ini Mhm. baru di bulan, matahari, kemudian Jupiter dan Saturnus. Di akun IG-nya banyak tuh ya foto-foto bulan ya. Ya, kebanyakan bulan memang. Bisa di-share Kebetulan kan akun IG-nya Kak Vivi? At, boleh at IV97 IVIE 97 oke, akun Instagramnya atau ya ke adik-adik bisa Instagramnya follow. Langit Selatan aja sih. Oke, Instagram @Langit Selatan Media, di sana lebih banyak foto yang lebih baik lagi. oke. Kak Vivi, kalau ada adik-adik yang suka astronomi, terus juga mau jadi komunikator astronomi, itu emang harus ngambil program studi astronomi dulu atau enggak? Oh enggak, Enggak ya? sebenarnya justru orang komunikasi sains itu kebanyakan dari orang-orang yang memang belajarnya tentang ilmu komunikasi. Kemudian mereka terjun ke komunikasi sains, tapi memang dalam praktisnya, eh, eh, dalam keseharian memang banyak juga dari orang-orang profesional astronomi yang kemudian terlibat aktif di komunikasi. Jadi bisa dua, dari baik dari astronomi maupun dari ilmu komunikasi bisa. Walaupun tentunya kalau dari astronomi kesulitannya dia harus belajar juga tentang bagaimana melakukan komunikasi yang baik. Karena nggak gampang untuk cerita dalam bahasa sehari-hari Betul. tentang materi yang sulit. Kemudian kalau dari teman-teman yang belajarnya ilmu komunikasi, tentunya mereka akan perlu tahu juga astronomi itu seperti apa. Ya, Karena ya, kita ya. nggak cuma sekedar bercerita seperti menerjemahkan, tapi kita harus juga paham apa yang sedang kita bicarakan. Iya, iya. Nanti bumi jadi lonjong gitu ya. Masih mending ya kalau lonjong ya. Kalau datar Wah, itu nggak boleh ya, terlalu udah banyak nggak boleh. bahasan. Bumi nggak datar ya. Oke. Baik, pertanyaan terakhir nih Kak Vivi. Kalau ada komunikator astronomi, berarti ada komunikator fisika, komunikator matematika, dan lain-lain dong ya? Harusnya sih ada, Pak. Karena sebenarnya yang uh, uh, profesi utama adalah komunikator sains, di mana dia bercerita tentang sains. Tentunya sains nggak hanya astronomi, tapi semua Mhm, bidang. mhm, mhm. Ada juga kok teman-teman orang-orang yang bekerja untuk mengkomunikasikan tentang kesehatan masyarakat. Oke, ada juga ya. Ada. Mungkin Dan paling latar banyak di belakangnya dunia untuk dokter, kuliah. tapi nggak mau pegang jarum barangkali gitu ya. Mungkin saya kurang tahu ya, tapi setahu saya ada yang dari dokter, ada juga yang memang mempelajari khusus tentang kesehatan masyarakat dan ya Ah, melakukan apa ya penyuluhan mungkin ya kalau di Indonesia bahasa yang sering kita dengar. mhm. Oke, Kak Vivi, apa nih pesan buat adik-adik yang sekarang mungkin belajar dari rumah begitu? Ah, walaupun belajarnya di rumah, sebenarnya kalian bisa tetap melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kalau tertarik dengan astronomi, cara yang paling mudah walaupun tidak punya teleskop adalah keluar dari rumah, di depan rumah aja atau di belakang rumah di halaman, lihat ke langit. Nah, kamu bisa mengamati saat ini sih ada planet, ada Jupiter, Saturnus dari setelah matahari terbenam bisa diamati cukup terang sampai dini hari, kemudian selewat tengah malam tuh ada Mars dan menjelang fajar atau sebelum matahari terbit itu ada Venus. Waduh. Kemudian ada berbagai rasi bintang juga. Heeh. Nah, kalau bingung, panduannya gampang. Ada tuh yang namanya kalau sekarang kan udah pada punya gawai pintar si Heeh. smartphone. Nah, itu bisa pakai aplikasi untuk peta bintang. Atau kalau enggak di langit selatan kita punya peta bintang yang bisa Oh, di Sky Map print apa ya namanya ya ya? Sky Map. Nah, Hmm, Sky Chart saya jadi chart. Oke. bisa
di print, kemudian sekalian latihan untuk mengenali benda langit dengan peta bintang tersebut. Oke, Kak Vivi, terima kasih perjumpaan yang singkat. Adik-adik dan teman-teman semuanya, saya akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini dengan Kak Vivi. Terima kasih Kak Vivi sudah meluangkan Terima kasih waktu Pak Edra sudah bersama mengundang. Mitra Anak Bertanya. Semoga bisa menginspirasi adik-adik ya. Bila ada masukan dari adik-adik, sila tuliskan di blog anakbertanya.com atau di akun Instagram Anak Bertanya. Sampai jumpa Sabtu depan bersama tamu lainnya. Siapa dia? Tunggu infonya minggu depan. Salam.